Kelihatan kah? Udah ya? Ya, aman. Oke. Nah, ini tampilan Affinity Designer kayak gini ya, teman-teman semua. Jadi, ini Affinity Designer ini kebetulan Ane dapat dari akunnya Rio Purba. Kalau kalian ikutin, so, bagus buat apa namanya diikutin akun influencer designer. Jadi influence-nya para desainer dari Rio Purba. Nah, kebetulan pas Rio Purba bikin video di YouTube, ini apa sih namanya? Yang pemakai Photoshop bajakan itu jadi tertarik untuk pakai Affinity Designer. Karena apa? Karena Photoshop itu Ane sampai sekarang masih pakai yang crack. Tuh. Yang crack. Karena mahal banget. Berlangganannya itu 1 tahun itu 3 jutaan. 3 jutaan. Terus satu apa sih namanya? 1 tahun. Nah, sedangkan Affinity Design itu kalian bisa beli aplikasinya cuma 700.000. Tuh, itu kalian mau pakai sampai hari kiamat juga tetap milik kalian gitu. Kan kalau misalkan Photoshop itu 1 tahun dong, itu 3 juta buat 1 tahun. Tuh. Terus tahun berikutnya kalian harus bayar lagi 3 juta. Kan bedanya jauh banget gitu kan. Kita harus bayar 1 tahun 3 juta, sedangkan di Affinity Design itu kita bisa punya aplikasinya seumur hidup dengan cuma bayar $50 kurang 0,01 dolar. Jadi harganya $49,99 gitu. Nah, tapi bagi kalian yang belum punya uang tuh, kalian bisa pakai trialnya. Ini trial panjang banget. Trial sampai 3 bulan gitu. Jadi ini udah parah banget, udah keren banget. Dan juga ini gila sih. Masa dalam arti bisa nyatuin vektor dan pixel secara bersamaan. Intinya kalian nyatuin Photoshop sama Corel Draw dalam satu aplikasi. Itu keren banget. Keren banget. Dan aneh baru belajar tadi malam ya. Tadi malam. Tapi karena emang udah punya basic gitu kan di desain, jadi ya adaptasinya bisa lah. Adaptasinya cepat. Kayak gitu. Tinggal ngeliat di YouTube cara bikin ini dan ini, terus ya udah bisa buat kayak gini, poster simpel aja tuh yang nggak berat-berat itu sih. Nah, untuk tampilannya harusnya sih gini ya, tampilannya itu kalau yang pertama baru install itu dia ada aset di sini. Nah, itu ada aset di sini. Itu ketika kalian pengen apa sih namanya bikin bentuk-bentuk lah, tinggal geser aja nih. Tuh, jadi itu bentuk itu. Nah, tapi Ane taruh sini. Taruh di apa sih ini di jajaran layer, appearance, terus karakter, efeknya gitu. Biar supaya nggak makan size banyak. Ini caranya adalah ini nih, di tombol sini ditekan, klik kiri, terus pindahin. Kelihatan nggak? Pindahin ke sini nih. Nah, di drag terus. Tuh. Ini tandanya masih ada di sini. Padahal udah nggak ada. Nah, udah. Nah, itu supaya apa sih namanya nggak makan banyak tempat ya. Nggak makan banyak tempat.
Oke, kita mulai. Pertama-tama kita bikin dulu ininya, foldernya. Kalian bisa mencet new ya. Terus ini di sini pilih yang ini aja, pilih yang web, terus ini WXGA 720p yang ukurannya 16 kali 9. Tuh. Diklik aja, klik. Nah, oke. Maaf. Jadi tadi kan gini ya, kita bikin ini aja ya, bikin apa sih namanya, poster yang kayak gini ya, poster simple. Seakan-akan kalian tuh bikin poster sekaligus banner gitu. Karena ini banner biasa ukurannya segini gitu, buat ruangan-ruangan tertentu gitu. Ini nggak tahu ya, ada tulisan please move this window away from the shared application. Oh, ini ada tulisan begini. Oke, lanjut. Tadi udah, berarti nanti ke new, terus pilih yang ini, WXGA 720p. Tuh. Nah, ukurannya ini nih, 6 kali 9. Oke, nanti ukurannya segini. Ya, itu umum ya buat HP yang belum update sih, HP yang apa sih namanya, layarnya masih ukuran 16 kali 9. Nah, pertama-tama kita bikin ini dulu. Kita bikin sini pakai pen tool. Tuh. Pen tool ini cara penggunanya ditekan, klik kanan, klik kiri. Tuh. Ini masih aneh belum lepas ya. Klik kirinya. Terus dilepas. Habis itu pilih titik yang kamu pengen bikin. Jadi kita bikin ininya dulu nih. Bikin ininya nih. Nah, bikin ini. Ya. Kita bikin ininya. Ini dihapus dulu. Di sebelah sini berarti. Klik tekan. Ya. Lepas. Klik lagi, tekan. Lepas. Klik lagi. Terus sampai sini. Klik sampai sini. Tuh. Nah, tapi kalau kalian tadi mau apa sih namanya? Mau biar si apa sih namanya? Ada bentukannya tuh, nih kayak gini. Itu tetap jangan dilepas ya. Jangan dilepas. Jangan dilepas, tetap diklik. Ya, tetap diklik. Nah, terus kalian ketika mau mindahin ini nih, titik ini, kalian pencet CTRL. Terus diklik ininya, klik kiri. Nah, terus pindah tuh. Karena kalau nggak dipencet CTRL, gini, nggak pindah dia. Yang pindah tuh ininya nih, dua sisi ini. Tuh. Kalau mau pindahin CTRL, klik, tekan, sama klik kiri, tekan juga. Tuh, buat pindahin ini. Terus klik, sampai sambungin sampai ini. Tuh, udah nyambung kan semuanya tuh. Nah, nyambung, baru kita kasih warna. Kasih warnanya di sini nih. Ya. Warna merah, warna lagi putih, hitam, tuh. Ya. Nah, ini.
Nah, tapi ada beberapa elemen yang apa sih namanya buat patokan ya, elemen warna, biar aneh nggak ini. Biar apa sih namanya, ada patokan warnanya gitu. Bentar. Nah, ini nanti kalian download folder ya. Download folder yang isinya adalah ini bahan-bahan ini. Ya, bahan-bahan ini. Cara masukinnya gimana? Ke apa namanya? Ke project kita, ke tempat desain kita. Ini caranya adalah tinggal ini aja. Tinggal drag ke sini. Diklik kiri, tahan, masukin di sini. Jadi ya digeser. Set, set, masuk. Tuh. Nah, ini warnanya. Tuh. Untuk mindahinnya gimana? Warnanya jangan di sini dong, ini ngalangin. Ngalangin. Nah, klik move tool. Move tool ya. Ini di sini, move tool. Atau kalian bisa pencet V. Catat tuh, pencet V. Ini fungsinya apa? Supaya buat mindah-mindahin ini. Tuh. Kalau kalian masih ada di sini, di apa namanya pen tool, namanya pen tool, masih kalian masih ada di sini, itu nggak bakal gerak, nggak bakal apa sih namanya, ini nggak bakal gerak, malah kalian malah bikin ini, bikin apa sih namanya, bikin bentuk baru. Tuh. Nah, jadi kalian ke ini dulu, pen tool, move tool. Ya. Atau kalau kamu kecilin gimana? Ini bikin ini di pojok. Tuh. Klik kiri. Ini beda sama Photoshop. Kalau Photoshop harus pencet shift biar nggak berubah bentuk. Nggak miring ke kanan, nggak miring ke kiri. Tapi kalau ini di Affinity Design, itu kalau pencet tombol shift, malah bisa gini. Kebalikannya dari Photoshop. Nah gitu. Tapi kalau kalian nggak pencet shift, itu apa namanya, gede gede ke kecilnya ya ukurannya sama aja gitu. Kalau pencet shift kayak gini bisa panjang sini. Gitu. Nah, kalau di Photoshop terbalik, kalau misalkan nggak pencet shift itu bakal ini, bakal penyok ke kanan, penyok ke kiri gitu. Nah, di sini nggak, tinggal dikecilin gini aja, nggak usah pencet tombol shift. Nah, sip. Nah, ini patokan warna. Karena pengen ini warnanya sama kayak ini nih, warna oranye ini. Ini pengen sama nih kayak warna oranye ini. Caranya gimana? Caranya adalah ini kan ada fill dan juga stroke. Ini ada stroke-nya nih. Stroke itu garis pinggir. Garis pinggirnya hitam, hilangin dulu. Dengan cara klik ini, warna ini, sini, terus set ini. Nah, sudah nggak ada warnanya. Beda kan tadi ya ada apa sih namanya, hitam-hitam. No, ada hitam-hitam. Biar hilang, stroke-nya pencet stroke ini, warna ini, terus ini. Tuh. Ini perhatiin dulu ya sambil dicatat juga. Oke. Nah, Anda pengen warna oranye sama kayak warna ini. Warna yang udah ada masukin. Caranya adalah kalian ini klik di sini ya. Terus kalian pencet ini. Di sini ada kayak buat imunisasi gitu. Bentuknya kayak buat imunisasi. Nah, ini diklik kanan, terus dipencet. Dipasin ke warna oranye ini.
Ini ditahan ya, ditahan. Tadi dari awal pencet itu ditahan sampai sini. Habis itu kalau udah pas warnanya dilepas. Nah, tapi belum sama nih. Belum sama. Terus diklik lagi sekali lagi buat supaya istilahnya tuh minta perizinan gitu. Di follow up lagi. Harus di follow up lagi. Nggak langsung berubah. Makanya diklik ini nih di sebelah yang tadi, alat imunisasi. Nah, baru tuh warnanya berubah. Dia agak warnanya kan beda kan tadi kan? Gitu. Sama yang tadi. Nah, jadi caranya gitu. Untuk supaya warnanya sama. Tuh. Nah, kita butuh satu lagi nih. Butuh satu lagi bentuk kayak gini. Ini kan ada dua. Oh, ada dua kan? Nah, caranya adalah kalian pencet CTRL J. CTRL sama huruf J. Terus biar tahu bentuk-bentuknya itu ada di mana, ini di sini nih. Ini kan tadi aset. Tadi yang di sini nih, harusnya kesimpan di sini, kita pindahin ke sini. Dengan di drag, ditekan, klik kanan, pindahin ke sini. Biar supaya si bentuknya itu tahu posisinya di mana, pencet layer. Nah, ternyata udah ada dua. Karena apa? Karena kita tadi pencet CTRL J. Kalau misalkan dipencet lagi CTRL J, tek, ada tiga. Nah, dihapus dulu. Dihapusnya pencet ini aja. Del. Pencet. Hapus. Ya. Oke, tadi kita mau dua kan curve-nya. Bentuknya udah dua. Kita tinggal ini usahain di sini di move tool biar bisa kita pindahin. Nah, tuh. Kita mau warna yang sebelah oranye. Oke. Tadi caranya kita tekan klik kiri sampai sini. Nah, di sini sampai sini. Ini patah-patah ya kalau di zoom ya. Kalau sebenarnya emang enggak. Terus habis sudah nemu warnanya, lepas. Nah, terus kita follow up lagi, ACC lagi. Nah, berubah warnanya. Bang, itu nutupin bang. Harusnya kan ininya gini, ini di bawah. Terus ininya di atas. Yang oranye tuanya, tuh oranye mudanya di bawah. Tuh. Nah, cara pindahnya gimana? Ini pindahin aja nih. Ini ke bawah. Tuh. Nah, kan jadi di bawah tuh dia tuh. Nah, gitu. Terus kalau mau kecilin gimana? Kecilin aja. Nah, bedanya sama tadi, kalian harus pencet shift. Biar bentuknya nggak hancur. Kalau kalian nggak pencet shift, tuh, bakal lagi gini. Tuh. Nah, kalau gambar dari luar, folder yang ada di sini, yang nggak bikin di Affinity Design, yang gambar dari luar, pokoknya ngambil gambar dari luar lah, dari folder yang di dokumen kalian, masuk ke sini, itu nggak perlu kalian pencet shift. Nah, kalau bentuk kayak gini, kalian harus pencet shift, biar nggak bentuknya nggak miring ke samping, nggak gitulah pokoknya. Pencet, kalian pencet shift. Tuh. Nah, oke. Itu. Itu. Kan? Sip. Nah, itu caranya seperti itu, guys. Nah, ini kalau misalkan diartiin layers ini di sini ada yang namanya layers. Ternyata tumpukan-tumpukan. Kayak tumpukan kertas gitu. Ini paling atas nih di sini. Kalau misalkan dia digedein, bakal niban yang lain karena dia posisinya di atas. Tuh. Misalkan ditaruh di bawah, itu dia di bawah. Nah, ketumpuk sama bentuk-bentuk yang lain, ornamen-ornamen yang lain gitu. Jadi kita biar tahu nih posisinya ada di mana, tuh apa di atas apa di bawah,
Tuh. Oke, sampai sini. Lanjut. Tadi udah ini kita bentuk. Terus kan ada 2 ya. Ada 1, ada 2. Nah, ornamennya nih. Ini juga tambahan 1, 2. Oke. Ini apa sih namanya? Kita ini aja kayak tadi. Kita CTRL-J untuk mengcopy. Tuh. CTRL-J itu langsung copy paste. Jadi kalian nggak harus pencet CTRL-C dan habis itu CTRL-V, nggak usah. Tapi kalian langsung CTRL-J, itu langsung copy paste. Tuh. Caranya biar copy dua-duanya adalah pencet curve yang ini, terus pencet shift, tekan, terus pencet klik kiri di sini di bawahnya. Tuh. Nah kan udah. Atau kalian bisa bisa drag ke sini. Nggak bisa nih, ini nggak bisa. Ini pencet curve ini, atau boleh dari sini, terus pencet shift ditahan, terus pencet curve. Jadi kepilih dua-duanya. Tuh. Terus ada kalian pencet CTRL-J tadi. CTRL-J. Nah, fungsinya adalah mengcopy paste. Tuh. Seperti yang tadi sudah dijelasin. Nah, kok Bang ini kok hilang warna oranye mana? Ini tuh istilahnya apa sih namanya? Bisa disembunyiin. Tuh. Ini fungsinya ini. Tuh. Bisa disembunyiin. Nah, tapi kan kalau misalkan shift, kalian pencet curve, sekalian pencet shift tahan itu sampai curve yang sini, itu bakal semuanya tuh. Nah, gimana kalau misalkan kalian mau ini, curve ini, sama curve ini aja. Tuh. Karena kan dua-duanya nih. Tuh. Kalian bisa pencet tahan CTRL, terus ke curve ini. Klik curve ini, klik kiri. Tuh. Udah tuh, kalian pilih duanya. Atau kalian bisa klik kiri, set. Sorry, sampai ke semua ini ya. Maaf. Set. Nah, klik kiri, tahan, sampai semuanya kena. Oke. Nah, udah tuh kepilih dua-duanya. Terus inilah kebalik, meskipun agak nggak terlalu simetris ya, tapi nggak apa-apa lah, percobaan kan. Nah ini buat apa sih namanya, ini di sini nih, diklik kiri, tahan, ini bisa apa sih namanya, bisa diputer-puter tuh. Oke, udah. Nah terus di sini kan tadi yang kita udah pelajarin tadi, mengcopy warna. Kita pengen supaya si bentuk ini bisa sama kayak si biru ini. Tuh, caranya gimana ya tadi? Ini ada alat apa, imunisasi, ya. Alat imunisasi, klik kiri, tahan ke warna biru tua, lepas. Kita ACC, kita follow up lagi. Tep. Oke. Terus ini warna biru muda. Ini alat imunisasi, klik, tahan sampai sini, ya, lepas. ACC sini. Nah, oke, bisa ya. Nah, oke. Ini nggak apa-apa ya, nggak sama-sama banget kayak ini. Karena tadi bentukannya beda. Kita kan bentuk dari ini tadi, dari awal. Oke. Atau mungkin bisa nih di ini.
Nah, gini kali ya bentuknya. Nah, bentuknya kayak gini. Sip. Oke. Oke, itu tadi curve ini sama curve ini. Nah, terus apa lagi nih, Bang? Oke, kita lihat dulu contohnya. Kita bikin apa sih namanya? Bikin kata-kata ini, ya. Caranya gimana? Caranya adalah kalian klik ini, ya. Kalian bisa langsung tulis font ya di sini. Ini klik kiri, ya. Klik kanan, klik kanan. Udah muncul nih dua pilihan ini, baru klik kiri. Sebagai artis itu. Kalau artis itu nggak pakai frame dia. Maksudnya nggak pakai frame itu, nih nanti ini. Kalau misalkan kita pakai frame, ke kiri, frame text tool. Nggak bisa diklik, nggak bisa nggak bisa langsung muncul. Diklik kiri nggak bisa langsung muncul. Tadi kan langsung muncul nih kalau misalkan kita pakai artis itu langsung bisa tulis, diklik kiri langsung bisa ada kata-katanya. Tek, 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 tek. Klik sini ada, klik sini ada. Klik kiri lagi di sini. Klik kiri lagi tetap ada. Klik kiri lagi ada. Klik kiri lagi ada. No. Nah, tapi kalau ini frame tool, itu nggak bisa langsung diklik. Nggak bisa. Dia harus bikin frame dulu dia. Karena buat ngebatasin kata-katanya. Tuh. Dia ngebatasin kata-katanya. Tuh. Jadi dia terbatas di frame-nya ini, frame yang kita buat. Gitu. Ini kan di sini nih frame-nya nih. Ya kan? Ya udah berarti kata-katanya cuma sampai kotak ini aja. Gitu. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, kita hapus dulu ya ini ya. Ini namanya. Fontnya. Hapus. Hapus biasa ya, Del. Tuh. Oke, kita bikin sini aja deh. Seminar. Biar apa sih namanya? Biar tulisannya gede, kita pencet CTRL A. CTRL A. Terus ditahan CTRL sama Shift dan juga tombol ini. Tombol kurung yang lancip di bawah huruf L. Yang sisi kanan. Itu kan ada dua tuh. Tombol kurung yang lancip, ada kiri dan juga kanan. Ini arahnya yang ke kanan. Klik, 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 klik. Atau ditekan. Nah, ini buat ngegedein, buat kecilin. Tapi kalian juga bisa di sini. Nggak usah kayak gitu. Kalau misalkan ribet, kalian drag ini semuanya. Nggak usah pencet CTRL A. Dan drag aja nih. Nah, pilih tuh ininya. Berapa besar maunya. Kan 48. Oke, 48. Nah, pindahinnya harus bentuk yang kayak gini nih. Ini kan ada bentuk gini nih. Nih. Nah, ada kursornya ya. Lihatin kursornya. Ini ada tulisan A. Tuh, di kursornya ada tulisan A. Kalau mau mindahin, harus kursor yang kayak gini. Tepat di tengah-tengah garis. Tepat di garisnya. Buat mindahin ini. Gitu. Nah, zoom in, zoom out adalah kalian CTRL dan scroll. CTRL, ini sambil ditahan nih, CTRL. Scroll. Tuh. Nah, terus buat geser-geser, oke. Kalau misalkan udah, ini ke sini aja. Atau ke ini, move tool. Kalau udah, mau geser-geser, itu bisa. Ini pencet spasi. Terus kalau mau geser, tinggal klik kiri.
geser. Nah, terus Ctrl scroll buat zoom in, zoom out. Nah, ini buat spasi ditahan buat geser ini. Gitu. Oke. Nah, ini kenapa nggak bisa di ini ya? Ini mau apa sih namanya? Pengen ubah katanya. Ini harus diklik 2 kali. Kan ke move tool. Kan cuma mindahin doang nih, nggak bisa apa sih namanya? Nggak bisa diubah kata-katanya. Nah, ini klik 2 kali. Nah, atau enggak pas kalian berada di move tool, itu pindah ke sini, ke text tool. Supaya bisa diubah. Ditambahin kata-katanya. Oke. Ya, buat dipindahin ke sini. Seminar, mesti di pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Oke. Oke, di sini pasar modal syariahnya di apa sih namanya? Ini apa sih namanya? Di itulah ya, di drag ke sini. Terus tadi buat ini bisa pencet ini. Ya, buat ngegedein ngecilin font. Itu bisa Ctrl Shift terus yang tadi di bawah huruf L itu ada tanda kurung lancip. Oke, segini aja nih. Oke, terus kita ubah ke, kan tipe fontnya Arial ya. Nah, itu biasa make Montserrat. Kalian bisa download Montserrat di dafont.com atau di Font Squirrel. Montserrat. Nah, tipe fontnya kayak gini. Ini di drag, terus pilih yang bold italic atau extra bold italic. Tuh. Terus warnanya samain aja sama warna ini biru ini. Tadi caranya adalah diklik ini, terus ada ini nih, apa sih namanya? Tadi panggilan alat imunisasi. Diklik kiri ke sini. Dikonfirmasi lagi, follow up, klik. Nah, oke. Seminar pasar modal syariah. Oke. Nah, terus ini kan tadi warnanya putih ya. Ini nih, putih nih. Coba aja di drag, warnanya jadi putih. Di sini aja nih. Bikin. Nah, oke, terus kita bikin apa sih namanya? Bikin bentuk. Ini kan bentuk ya. Bentuk. Ini kan tadi bentuknya abstrak. Kita bikin sendiri. Ini bentuknya udah ada. Ini yang kotak tumpul warna oranye. Tuh, kita bikin diri. Oke, sesuaiin. Oke. Ini diklik ini ya. Ini. Rounded rectangle tool. Atau pakai pencet M bisa. Terus ke ini lagi. Ke move tool. Pindahin. Nah. Oh ya, tadi kan warnanya itu ya. Apa sih namanya? Warnanya oranye. Tadi aja lagi nih. Jadi ini imunisasi. Terus konfirmasi lagi, follow up. Udah. Nah, kenapa kok syariahnya nggak kelihatan? Ya, kan tadi ini, lihat ininya nih. Di atas apa di bawah? Pindahin ke bawah. Nah, kok hilang? Sebenarnya nggak hilang, ini di sini nih. Nih. Kalian salah, apa sih namanya? Salah nempatin. Tuh. Ini agak bawah.
agak bawah, agak ke apa sih namanya, deket-deket ke bawahnya tuh ada file warna image. Kalian kan di tengah nih posisinya nih harusnya ya, harusnya di tengah, tapi agak ke bawahin sedikit aja biar nggak nyatu sama apa namanya, Word seminar pasar modal syariah. Arahin dikit ke bawah biar nggak nyatu tuh, biar tepat di bawah. Kalau misalkan kalian apa sih namanya nggak pas tuh, nah ini bakal, kalau misalkan kalian di tengah banget gitu bakal nyambung. Itu masuk ke filenya seminar ini. Jadi si apa namanya kotak ini bakal masuk ke apa sih namanya, ke font ini lah. Pokoknya jadi satu gitu. Nah, caranya adalah atasin lagi. Atasin paling atas. Nah, terus pindahin lagi, ulang lagi. Bawah dikit, ke bawah dikit. Di tengah agak bawah. Di tengah antara seminar dan warna. Tapi agak ke bawah dikit. Mengarah ke warna. Tek. Nah, tuh. Terus tinggal ini deh. Terus kalau misalkan tumpulnya nggak apa namanya, tumpulnya tuh nggak tumpul banget gitu. Nah, kalian bisa atur di sini. Ini kalau di apa sih namanya? Kalau yang di awal-awal belum di setting, ini masih 20 kalau nggak salah. Nah, ini coba diatur aja nih. Ini sorry, maaf. Kenapa ada ini? Ini di apa sih namanya? Tumpulnya ini di ke apa sih namanya? Di ke 40-in aja. Atau 40 deh. 45. Nah, biar tumpul banget. Sekarang kelima tuh kan masih kayak kotak gitu kan. Nah, nggak tumpul banget. Mau kelihatan kan bedanya? Yang ini di sini. Nah, tumpul banget tuh. Tingkat ketumpulannya tumpul. Apa sih? Nah, oke. Memang agak lama ya. Desain tuh serius lama. Tuh, kenapa sampai makanya Dani sampai bilang sampai zuhur gitu kan. Pas Dani lihat juga di rondonya zuhur. Karena memang desain itu nggak bisa cepat gitu. Buat kalian yang penganut orang-orang yang meminta desain agar cepat selesai, jangan. Karena ribet. Ribetnya di mana? Ini kan udah ada contoh nih. Udah ada contoh, ya kan? Enak tinggal ngerjain begini. Tapi kalau misalkan kita buat dari awal, gitu kan, kita harus samain modelnya, ini warnanya cocok atau enggak, terus fontnya itu mau pakai font apa, yang cocoknya gimana, terus pokoknya banyak deh, gitu kan. Ini aja yang nyontoh aja lama banget, gitu kan. Ini baru 30-40% ya. Masih nambahin logo, masih nambahin elemen ini, dan lain sebagainya. Itu. Ini baru logo yang simpel, belum logo yang parah dah. Keribetannya super duper ekstra. Gitu. Ini masih logo yang simpel. Kelihatannya menarik, memang kelihatannya menarik, tapi tidak menarik atau enggak, semua orang punya perspektif. Tapi ada standar desain yang apa sih namanya, menarik dengan pembuatan yang sederhana, simpel. Ada desain yang menarik, tapi pembuatannya ribetnya masa Allah. Nah, makanya buat kalian penganut-penganut peminta desain cepat, itu jangan deh. Soalnya kasihan juga orang bikin desain kan. Nah, mereka harus mikir gitu. Mau background-nya apa? Ini background-nya masih sederhana banget, masih putih gitu. Kita belum nemu yang background yang di sininya warna ungu, di sininya warna hijau, di sininya warna merah. Itu ada. Kalian bisa lihat di itu tadi di free pick.
Karena dia tuh main gradiasi gitu. Atau mainin ornamen-ornamen yang transparan, ditransparanin gitu, atau di apa segala macam gitu kan. Itu ribet. Nah, jadi bagi kalian penganut peminta desain cepat, itu jangan. Tuh. Ya mau nggak mau nanti desainnya jelek karena buru-buru. Tuh. Ya kalau minta desain yang jauh-jauh hari tuh. Ya kan ya. Gue juga kadang kayak gitu. Tapi karena emang lagi gak pegang laptop. Tapi kalau misalkan yang apa sih namanya, yang pro banget gitu, mungkin bisa desain cepat mungkin. Tapi kan ya namanya orang pengen desainnya perfect kan, nggak mau dilihat desainnya jelek tuh. Makanya dia penuh pertimbangan ketika lagi buat desain, penuh apa sih namanya, estetikanya itu dimasukin gitu. Jadi agak lama gitu. Makanya meskipun yang udah desain pro juga tetap memperhatikan estetika gitu. Bisa langsung acak-acakan desainnya. Gitu. Oke, lanjut. Kita kembali ke laptop. Nah, tadi udah ya. Terus ininya apa nih? Suburkan investasi halal untuk keberkahan jangka panjang. Masya Allah. Desain siapa sih ini? Judulnya bagus banget. Asoy. Oke. Klik sini. Tulis tadi. Judul apa tadi ya? Investasi. Ini kenapa nggak ada warnanya, Bang? Iyalah, warnanya putih, Cuk. Warnanya putih dong. Sama kayak background. Nggak ada warnanya. Tulis dulu aja lah. Investasi. Udah ketulis tuh investasi tuh. Di drag. Kok di drag ke sini. Ubah dah warna apa dah. Nah, ini samain dulu dah. Warna terang. Biru terang. Konfirmasi. Oke. Pindahin dikit ke bawah. Investasi. Suburkan ya. Tadi suburkan. Bukan subur. Subur. Bukan ya. Oke, tadi ini pencet yang tadi ya. CTRL Shift sama tanda kurung lancip. Buat gedein atau kecilin. Bisa gedein, bisa kecilin. Oke. Kita ini ke semi bold aja dah. Bukan investasi halal. Bukan investasi halal. Sini. Untuk keberkahan jangka panjang. Untuk keberkahan di enter ya, di enter buat misahin ini ke sini, di enter. Karena kalau misalkan terus kita tulis sampai ujung sini, sampai ujung. Nah, di enter, klik enter. Nah, keberkahan investasi halal untuk keberkahan jangka panjang. Nah, tadi itu kalau nggak salah, ya kita dapat ke tombol move dulu ya. Tadi itu kalau nggak salah, warnanya beda. Nah, iya benar kan beda. Ini pakai ini ya, biru tua di sininya, biru tua. Di sininya pakai biru muda. Itulah yang namanya seni gitu. Seni memainkan warna. Klik 2 kali ya. Ketika di tombol move pengen ngubah ini, klik 2 kali. Terus ya. Ini pakai warna gelap. Ininya pakai warna terang. Jadi biar agak terang kita ubah di sini ya. Nah,
Oke, kelihatan tuh kan bedanya. Kelihatan bedanya. Tapi kita tadi kayak gede banget ya. Ini klik ini, Z shift, tahan. Nah, nih, kecilin. Jangan lupa dipencet tombol shift-nya biar nggak mencong-mencong sini. Nah, pencet tombol shift. Oke. Maaf. Oke, terus tadi apa lagi ya? Ini oke, narasumber. Ke bawain aja. Di enter narasumber. Nah, di drag, kecilin. Nah, terus masukin foto. Sorry. Kayak tadi ya. Masukin fotonya kayak tadi. Nah, dari folder. Nah, ini foto ini di drag. Itu agak delay kalau di zoom. Nah, masukin ke sini nih. Di minimize dulu. Nah, cincin. Ini kan masih toolsnya masih ya teks ya. Siap. Nih, karena ini kursornya A. Misalnya. Ubah dulu ke move dari supaya diklik. Nih, nah, tuh. Nah, cara ngecilinnya gimana, Bang? Tadi kita ke ini dulu ke apa sih? Nah, di CTRL terus scroll. Terus dikecilin aja tanpa menggunakan shift ya. Tanpa menggunakan shift. Nah, udah ganteng. Oke, ganteng banget belum bicara. Siap. Oke, terus apa lagi? Oke, Fadil Firdaus. Bikin lagi aja nih. Ini kan ya, ini frame ya, frame tekstur. Kita pakai artistik aja, artistik tekstur. Klik. Tadi caranya tahu ya, klik kiri, nah bakal ada pilihan. Terus langsung deh. Sorry maaf. Klik. Nah, Fadil Firdaus. Oke. Terus apa tadi? Founder. Jangan deh. Katanya sih di channel. Nah, kecilin di warna hitam. Nah, terus kalau kalian pengen apa sih namanya? Pengen ini atas bawah nih biar renggang atas bawahnya tuh ada spasi paragrafnya istilahnya itu kalau di Word. Nah, ini kalian bisa ke view ya. Ke view, klik. Nah, di sini ada studio. Di tadi Anda udah pencet karakter ya, karakter lalu diklik lagi terus nih adain karakter bakal muncul di sini. Kalau nggak di sini bakal di sini nih. Nah, tampilannya bakal di sini tuh, tapi Anda pindahin ini dengan cara klik ini, klik klik kanan. Ini kok nggak gerak ya, di zoom nggak ini masuk ke sini. Nah, pokoknya masuk ke sini dah. Tuh. Jadi tadi di drag sini tuh, klik kanan, tuh masuk ke sini. Tuh. Terus bagian bawah tuh ada yang namanya ini spasi nih di sini.
Nah, ini bisa dipakai scroll. Itunya bisa pakai scroll. Ngubah angkanya. Atau, oh sorry, ini nih. Maaf, ini yang diubah. Kalau misalkan pakai scroll, ini di tepat di angkanya. Nah, ini lihat tuh, itunya tuh. Apa sih namanya? Katanya sih desainer, itu tulisan katanya sih desainer. Itu, ini mainin paragraf, spasi paragraf. Tuh, pindahin ya ke sini. Biar keseluruhan. Klik ini, klik, kecilin. Jangan diklik shift ya, bakal hancur bentuknya. Oke, jadi kayaknya beda warna. Oh iya beda warna, benar. Coba aja nih, yuk di drag. Oh, extra bold. Terus warna oranye. Oke, sip. Lagi gitu, ada apa ya? Oke, tinggal ini dah, masukin logo. Terus juga ini nih, ada ornamen-ornamen tambahan. Nah, tadi bisa ya, masukin apa sih namanya? Lewat ini, lewat apa sih namanya? Folder. Kalian buka folder kalian dulu. Share screen ini. Buka folder dulu. Nah, buka folder. Ornamen. Lihat ornamen mana? Ornamen ini. Nah, masukin di drag. Nah, itu kenapa langsung bisa kayak gini? Karena si ini nih, yang ornamen tadi yang kalian masukin, yang tadi anda masukin, ini kan warnanya putih ya, putih. Jadi apa sih namanya? Sama background tuh jadi nggak kelihatan, cuma kira-kira kelihatannya cuma di sini. Padahal dia tuh bisa ngehalangin ornamen yang lain yang kayak ini nih. Foto ini kalau langsung putih-putih karena ya, ketiban ini putih-putihnya kayak gitu. Nah, ornamen 3. Biar masuk ke ini, ke apa sih namanya biru-biru ini, itu jangan dimasukin, kalian taruh bawah aja, taruh bawah. Nah, di sini. Nah, itu. Biar nggak niban foto foto aneh, biar nggak niban ini, nggak niban ini gitu. Taruh bawah. Ya. Oke, terus yang ini masukin lagi ornamennya, ornamen ini. Ini ada kelihatan putih-putih. Ini kecilin. Sama ditaruh di bawah. Ini kan di atas posisinya. Drag. Terus. Oke. Itu. Tapi biar nyatu sama si oren-oren ini, bisa kalian masukin ke oren-orennya. Masukin ke oren-orennya. Ini gambarnya masuk. Gambarnya masuk. Beda kan ya itunya sama ini nih. Posisinya tuh beda dia. Nah, karena masuk ke sini. Jadi si putih-putihnya itu masuknya ke oranye ini. Ornamen oranye ini. Gitu. Jadi dia itu putih-putihnya ya cuma di di bentuk oranye aja gitu, nggak kemana-mana. Seperti itu. Terus lanjut masukin apa sih namanya logo UIN, logo lisensi, logo Pose. Nah, udah masuk nih, dipilih tiga-tiganya kecilin semuanya.
pencet shift. Harus pencet shift biar nggak ubah-ubah bentuknya. Nah, seperti ini. Oke, tinggal dikecilin aja. Nah. Siap. Oke. Terus tadi ada bulat-bulat dikit ya di sini. Bulat-bulat dikit di sini itu buat ini buat lagi. Ini nih di sini. Oke. Ya, move tuh biar pindah terus ke imunisasi. Follow up. Bikin lingkaran lagi CTRL-J buat copy. Buat nge-copy itu lingkaran-lingkarannya. Terus ke imunisasi lagi. Follow up. Oke. Seperti itu. Ini kenapa masih ada merah-merahnya? Ini kayak Word aja nih. Ini nggak tahu juga nih gimana cara ngitinya karena baru pertama kali nih, baru tadi malam ini pakai Affinity Design. Soalnya baru beli kemarin, baru beli yang apa sih nih originalnya, harganya $48. Ini belum pernah pakai sebelumnya, cuma lihat review-reviewnya aja. Ada terus tambahin aja dah, kan ada sosmednya. Mungkin di sini tuh betul, buat pindahin. Terus warna abu-abu, hitam. Tulis dah. Paste tuh. IG lisensi. C lisensi. Terus apa lagi? FB. PC. Oh, udah kelihatan. C. lisensi UIN JKT. Terus apa lagi? Website. www.lisensiuinjkt.com. Betul ya kan, sosmednya? Ya. Kita ke semi italic aja. Oke. Cilin. Pilih lagi dikit. Terus ubah warnanya ke putih. Nah. Ini gedein aja nih. Nah. Oke. Tinggal tambahin ornamen-ornamen lain. Nah, ada satu ornamen lagi nih. Ornamen ini. Kita ubah warnanya. Tapi di sini. Layer effect. Kita pakai color overlay. Radiusnya. Jangan radiusnya. Sorry, diklik ini dulu. Bukan Gaussian blur ya. Diklik ini color overlay. Selain diklik checklistnya, klik juga di namanya di color overlay. Terus opacity-nya. Opacity itu tingkat transparannya. Tuh. Kan jadi kalau udah di close kan jadi transparan tuh. Tuh. Nah, seperti itu. Kawan-kawan. Kan masih ngalangin nih, taruh bawah aja. Taruh paling bawah. Nah. Oke, jadi simpel, tapi lumayan sulit, lumayan lama. Jadi itu aja. Nanti kalian bisa lihat recordnya supaya apa sih namanya?
Kalau lupa-lupa, kalau belum dicatat dan lain sebagainya, bisa lihat di recordnya.